Selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum menyimak kelanjutan kisah Chen Ping yang makin seru ini, mohon dibantu subscribe, like, dan share ya. Perintah Kaisar Naga Bab 2852-2855. Melihat bahwa itu adalah masalah keluarga, Chen Ping tidak mau mengurusnya. Jadi dia berkata, kediaman saudaramu ada tepat di depan, tetapi perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di Kabupaten Jialing. Aku khawatir itu menang tidak semudah itu bagimu untuk membawa saudaramu pergi. Chen Ping, aku tahu, sekarang Wat punya uang, dia pasti tidak mau kembali ke ujung utara untuk menderita, dan dia akan dihukum setelah kembali, bahkan lebih enggan. Dan dia tahu bahwa di Kabupaten Jialing, selama dia tidak keluar, tidak ada yang bisa membawanya pergi secara paksa. Ini harus menjadi alasan mengapa Nahuat datang ke Kabupaten Jialing. Jika dia tidak kembali denganku, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membawanya pergi. Dia melakukan hal semacam ini dan mempermalukan seluruh keluargaku. Aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Kemarahan di wajahnya, sepertinya dia bertekad untuk membawa Wat pergi. Melihat penampilan Wagong, Chen Ping menghela nafas dan berkata, dalam hal ini, saya akan membiarkan Anda pergi. Mungkin saya di sini, dan akan lebih mudah bagi Anda untuk membawa saudara Anda pergi. Wagang berkata dengan penuh terima kasih. Meskipun Wagang tidak mengerti apa yang dikatakan Chen Ping, mudah untuk membawa adik laki-lakinya bersamanya, tetapi karena Chen Ping bersedia membantu, Wagang sangat berterima kasih. Chen Ping mengikuti Wat kembali ke halaman Wat. Ketika Wat melihat Wat, dia jelas terkejut. Segera setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri, tetapi langsung dihentikan oleh dua klan yang dibawa oleh Wagang. Kakak, Wat melepas topengnya, dan berteriak ke Tong dengan panik. Diam, aku tidak punya adik laki-laki sepertimu, terlalu memalukan bagimu untuk melakukan hal seperti itu. Kembalilah bersamaku sekarang, dan terima hukuman dari Patriark. Wagang berteriak dengan marah. Saudaraku, aku tidak bisa kembali. Jika aku kembali, kamu akan mati. Tolong, jangan bawa aku kembali. Wat tiba-tiba berlutut di depan tempayan, memohon dengan getir. Tapi wajah Wagu masih dingin. Dan dia tidak bergerak sama sekali, malah melangkah maju dan meraihnya. Bahu Wat, bawa dia pergi. Saudaraku, ini Kabupaten Jialing, jangan paksa aku. Jika kamu melakukan sesuatu, kita berdua akan dihukum. Wat kemudian mengancam Wagang dengan aturan Kabupaten Jialing. Bahkan jika kamu melanggar aturan Kabupaten Jialing hari ini, aku akan membawamu kembali. Setelah Wacuan selesai berbicara, dia menarik dengan keras, dan dia akan menarik Wat ke atas. Dan mata Wat berkilat dingin, dia menekuk punggungnya, meraih pergelangan tangan Wacuan, dan tiba-tiba berlari ke depan. Wat tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, seluruh orang itu dipukul mundur beberapa langkah oleh Wat. Dia tidak menyangka Wat akan melawan balik, yang membuat wajah Wagu penuh keterkejutan. Kakak, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan kembali, jika kamu membandingkanku, maka kita akan mati, dan aku akan mati jika aku tetap kembali. Kata Wat dengan wajah tegas. Bahkan jika ikannya mati dan jaringnya putus, dan kamu mengambil kembali tubuhmu, kamu harus kembali dan menerima hukuman. Setelah Wacuan selesai berbicara, tubuhnya melompat, dan dia menamparkan Wat dengan telapak tangannya. Dapat dilihat bahwa Wagang benar-benar memusuhi adik laki-laki ini. Melihat Wat menamparnya dengan keras, Wat tidak lagi ragu, semakin dia melambaikan telapak tangannya, energi di tubuhnya terus meledak. Alasan mengapa Wat melakukan ini adalah agar para penjaga di Kabupaten Jialing merasakan bahwa ada perkelahian pribadi di dekatnya, dan kemudian datang untuk menghentikannya. Kekuatan Wagang dan Wat setara, dua orang bertarung bersama, sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Pertarungan antara keduanya memang menarik perhatian para penjaga dari Kabupaten Jialing. Hanya saja para penjaga itu melihat dari kejauhan, tapi tidak ada yang berani masuk ke halaman untuk menghentikan mereka. Karena Chen Ping ada di tempat kejadian, mereka hanya pion, dan mereka hanya akan dimarahi jika mereka masuk. Wat dengan cepat melawan ratusan gerakan dengan tangki ubin, tetapi dia tidak bisa melihat seorang penjaga datang untuk menghentikannya, dan dia tiba-tiba menjadi bingung. Wacuan memanfaatkan kepanikan Wat dan menendang perut Wat dengan keras. Wat ditendang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Melihat hal tersebut, kedua klan yang datang bersama Wateng bergegas maju untuk mengendalikan Wat. Tuan Chen, aku membuatmu tertawa. Setelah mengendalikan Wat, Wagang mengatakan sesuatu kepada Chen Ping dengan sedikit malu, lalu melambaikan tangannya dan berkata,
bawa dia pergi. Segera, Watt diantar keluar halaman. Tolong, seseorang berkelahi secara pribadi, seseorang memukuliku. Setelah Watt keluar, dia melihat seorang penjaga tidak jauh dari pintu, dan buru-buru berteriak. Setelah Wagang melihat penjaga Kabupaten Jialing, ekspresinya jelas berubah, dan dia berkata kepada kedua anggota klan, kamu bawa dia kembali sebentar lagi, dan saya akan tetap menerima hukuman dari Kabupaten Jialing. Kedua pengawal itu mengangguk dan dikendalikan Watt. Teruskan, dan Wagang siap diinterogasi dan dihukum oleh para penjaga. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, ayo pergi. Chen Ping tersenyum dan menepuk pundak Wagang. Wagang tidak mengerti apa maksud Chen Ping, tapi dia mengikuti Chen Ping dan terus bergerak maju. Tolong aku, selamatkan aku. Saat melewati para penjaga itu, Watt berteriak seolah menggenggam sedotan. Wagang gugup, siap menjelaskan kepada penjaga kapan saja. Tapi pemandangan aneh muncul. Para penjaga itu mendengar teriakan Watt. Seolah-olah mereka tidak mendengarnya, mereka semua menoleh ke samping, pura-pura tidak melihatnya. Kali ini, silinder ubin itu langsung bingung, dan dia menatap para penjaga dengan tak percaya. Sampai mereka pergi, para penjaga itu tidak mengejar mereka. Benar-benar aneh, apa yang terjadi pada para penjaga itu hari ini? Wagang bertanya dengan wajah bingung. Bukankah aku mengatakan itu, dengan aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Chen Ping sedikit tersenyum. Pada saat ini, Wagang teringat apa yang dikatakan Chen Ping, dan tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa penjaga ini tidak peduli adalah karena keberadaan Chen Ping. Kali ini, membuat Wagang memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa para penjaga di Kabupaten Jialing takut pada Chen Ping. Anda harus tahu bahwa alam Chen Ping hanyalah peringkat kedua dari alam tubuh bugar, bahkan penjaga yang menjaga gerbang lebih tinggi dari alam Chen Ping. Mengapa kamu takut pada Chen Ping? Karena itu bukan karena kekuatan, itu karena identitas. Memikirkan hal ini, Wagang menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa membayangkan seperti apa identitas Chen Ping nantinya, membiarkannya melanggar peraturan dengan santai di Kabupaten Jialing seolah-olah dia sedang berjalan di tanah. Pada saat ini, seorang penjaga Kabupaten Jialing bergegas, berjalan ke Chen Ping dan dengan hormat berkata, Tuan Chen, Anda bisa keluar melalui gerbang utara. Chen Ping mengangguk. Penjaga itu berbalik dan segera pergi setelah memberi hormat. Chen Ping tahu bahwa Tuan Yan pasti menanyakan hal ini. Karena Raja Lang Petir tidak berada di gerbang utara, dia dapat meninggalkan Kabupaten Jialing melalui gerbang utara. Melihat sikap hormat penjaga Chen Ping, Wagang semakin yakin dengan pikirannya. Status Chen Ping pasti luar biasa. Sekelompok orang keluar dari Kabupaten Jialing melalui gerbang utara. Tuan Chen, mau kemana? Setelah meninggalkan kota, Wagang bertanya pada Chen Ping. Aku berencana untuk pergi ke ujung utara untuk menemukan harta karun. Sejujurnya, aku juga membeli salinan peta harta karun yang dijual oleh kakakmu, kata Chen Ping tanpa menyembunyikan apapun. Tuan Chen ingin menemukan harta karun itu. Itu bagus, mari kita jalan, dan saya sangat akrab dengan ujung utara. Mungkin saya bisa membantu Anda menemukan harta karun itu. Bersemangat, melihat Tong Ubin, Chen Ping merasa sedikit malu, menggali harta leluhurnya dan meminta mereka untuk membantu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Wagang, apakah kamu tidak akan marah jika seseorang ingin menggali harta karun klan pemurnian tubuh kunomu? Mendengar pertanyaan Chen Ping, Wagang tersenyum canggung dan berkata, kami tidak memiliki kemampuan untuk menggali. Bahkan jika kami menemukan harta karun itu akan lebih murah untuk keluarga Gao. Diumumkan ke publik, dan semakin banyak orang berlatih latihan tubuh kuno. Keluarga pelatihan tubuh kuno kami dapat tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Mendengarkan kata-kata Wagang, Chen Ping saya sangat tersentuh. Tampaknya untuk membuat kelompok mereka sendiri tumbuh, klan pelatihan tubuh kuno ini tidak ragu membiarkan orang lain mencari harta karun. Jika saya dapat menemukan harta karun itu, saya akan menemukan cara untuk menyebarkan metode pelatihan tubuh kuno. Chen Ping menepuk bahu Wateng dan berkata, terima kasih, Tuan Chen, tetapi menemukan harta karun itu mudah, tetapi sulit untuk membukanya. Tablet giok yang saya berikan rusak. Anda benar-benar dapat membuka harta karun itu. Tapi separuh lainnya saya tidak tahu lagi di mana tablet giok itu. Wagang mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping tersenyum ringan, lalu mengeluarkan seluruh plakat giok. Lihat, apakah ini lengkap? Kata Chen Ping. Wagang melihat token giok lengkap di tangan Chen Ping, dan tertegun sejenak. Dia berkata dengan heran,
Tuan Chen, Anda. Mengapa Anda memiliki setengah dari token giok di tangan Anda? Di mana apakah kamu mendapatkannya? Aku juga tidak bersungguh-sungguh. Aku mendapatkannya dari waktu ke waktu. Dan itu terlihat sangat mirip dengan kartu giok yang kamu berikan padaku. Jadi aku mencoba menyatukannya. Saya tidak berharap itu menjadi sepotong. Dan karena kartu giok inilah saya meminta saudara Anda untuk membelinya. Gambar, petik 2. Chen Ping tidak mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang perjanjian antara dia dan putri, lebih baik. Kehendak Tuhan, ini benar-benar kehendak Tuhan. Wagu tampak bersemangat, lalu berkata, Tuan Chen, coba teteskan setetes darah ke dalam kartu giok ini. Mengapa? Chen Ping terkejut. Tablet giok ini hanyalah kunci untuk membuka harta karun. Dan itu bukan harta karun. Senjata macam apa yang membutuhkan darah untuk mengenali tuannya? Cobalah dan kamu akan tahu, kata Wacuan. Chen Ping mengangguk, dan mengeluarkan setetes darah dari tengah alisnya, dan meneteskannya ke tablet batu giok. Diiringi dengan menetesnya esensi darah, tablet giok itu tiba-tiba bergetar, lalu embusan udara hitam keluar dari tablet giok, disertai dengan suara hantu dan serigala yang melolong, terdengar sangat menakutkan. Saat ini, penglihatan langit dan bumi terbit, awan tebal, dan langit langsung suram, disertai guntur. Pusaran hitam terus berputar di udara. Apa yang terjadi di sini? Melihat ini, Chen Ping mengerutkan keningnya dengan cepat. Wagang jelas tidak mengharapkan penglihatan seperti itu muncul, matanya membelalak, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Itu hanya tablet batu giok, meneteskan setetes darah, itu akan menghasilkan penglihatan yang begitu kejam. Tuan Chen, cepat singkirkan plakat giok itu. Tiba-tiba, Waguan berteriak. Chen Ping buru-buru menutupi tablet giok dengan kedua tangan, lalu melemparkannya ke ring penyimpanan. Dalam sekejap, penglihatan langit dan bumi menghilang, dan langit menjadi cerah dan jernih, kembali ke tampilan aslinya. Ini sangat keras, bagaimana bisa ada energi sihir di tablet giok ini? Chen Ping mengerutkan kening dan melihat ke Tong. Jelas, Wagu harus tahu sesuatu, kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya meneteskan darah. Wacuan hendak menjelaskan, tapi tiba-tiba 3 bayangan hitam terbang lewat dari kejauhan, dan dalam sekejap mata, ketiga bayangan ini sudah tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya. Ketiganya memandang Chen Ping dan yang lainnya, dan kemudian tanpa basa-basi memeriksa satu persatu Chen Ping dan yang lainnya dengan perasaan spiritual mereka. Anda harus tahu bahwa penyelidikan tanpa basa-basi semacam ini dengan indera spiritual adalah yang paling mungkin membuat orang merasa jijik, dan mungkin ada pertengkaran. Tapi ketiga orang ini tidak takut sama sekali. Begitu saja, mereka menatap Chen Ping dan yang lainnya, dan terus menyelidiki dengan perasaan spiritual mereka.